Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Pemirsa channel 164 yang dirahmati Allah, para ibu, para ayah, abi, umi, para asatid, para guru sekalian yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Akhlaqul Banin ini, ya, yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, ya. Semoga kita mendapatkan kebermanfaatan, ya, dari ngaji kitab ini, ya, demi untuk pendidikan, demi untuk tarbiyah, demi untuk bagaimana pola asuh yang baik buat putra-putri kita, ya, sehingga kita berharap putra-putri kita kelak menjadi seorang anak yang soleh, yang soleha, yang mau mendoakan kedua orang tua, ya. Ya, seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ya, apabila anak Adam, apabila umat manusia ini telah wafat, telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, ya, kecuali 3 perkara, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya, yang kita tunaikan, ya, dari sebagian rezeki kita tunaikan untuk bersedekah, ya. Ada sedekah yang sunnah, ada juga yang wajib, yaitu zakat, ya, misalnya 2,5% dari income, ya, dari penghasilan kita tunaikan untuk zakat mal kita, ya. Ya, itu sedekah jariah, ya, suatu yang sebagian dari harta kita yang kita tunaikan untuk kebaikan-kebaikan buat keumatan, ya. Dan juga yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Itu juga akan menjadi amal yang pahalanya tidak akan putus meskipun kelak kita sudah berpulang ke rahmatullah, gitu, ya. Dan yang ketiga juga yaitu anak yang soleh, ya, putra-putri kita yang soleh, yang solihah, yang kelak mendoakan, ya, yang selalu mendoakan buat kedua orang tuanya. Ini pahalanya tidak akan putus meskipun orang tuanya itu kelak telah meninggal dunia, ya. Itu berharap dengan ngaji kitab ini kita bisa melatih, ya, mendawamkan, ya, membuat pola kebiasaan akhlak yang baik, ya, etika budi pekerti yang baik untuk putra-putri kita, ya, sejak usia kanak-kanak, sejak usia belia, ya. Semoga kebermanfaatan ngaji kitab ini bisa kita dapatkan, ya, dan kita hadiahkan suratul Fatihah untuk sang mu'alif kitab ini, Syekh Umar bin Ahmad Baroja, ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmatul Abi. Ya, bab ini yang ke-16, ya, ngaji kitab Al-Akhlaqul Banin ini, yaitu tentang kasih sayang seorang ayah. Ya, bagaimana sang ayah itu sangat menyayangi, ya, sangat mencintai, sangat perhatian terhadap putra-putrinya, ya. Kana lirajulin waladun anudun, ya, disebutkan, ya, dikisahkan, gitu, ya. Ya, ada seorang ayah, ya, dengan putranya, yang putranya itu kebetulan bandel atau tidak mau taat, ya, terhadap perintah dari orang tua, gitu, ya. Wa kam marrutin mana'ahu abuhu, ya, berapa kali sang ayah mencegahnya, gitu, ya, min idza'il hayawan, gitu, ya. Nah, jadi ini bagian dari kisah, ya, seorang anak yang bandel ini, nggak mau dibilangin, ya, sudah dibilangin sama ayah itu jangan menyakiti binatang, jangan menyakiti hayawan, ya, karena kita kan diperintahkan, ya, untuk
berkasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tapi juga kita berkasih sayang kepada makhluk Allah lainnya, ya kan? Bahkan dalam satu kitab ya, Nasaihul Ibad ya, yang dikarang oleh Imam oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya. Di situ disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad itu ya, di bab-bab awal tersebutlah satu hadis ya, yang menggambarkan bahwa kasih sayang itu harus jadi bagian dari merupakan satu bagian dari ajaran Islam yang juga mendasar gitu ya. Jadi kalau Rasulullah SAW gitu ya, ar-rahimuna yarhamukumur rahmah ya, ar-rahimuna yarhamukumur rahmah ya. Jadi yang maha berkasih sayang ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi bagi siapa-siapa yang penyayang ya. Ya, irhamu man fil ardi, sayangilah ya siapa-siapa, apa-apa yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya engkau kan disayang oleh para penghuni langit gitu ya. Jadi berkasih sayang itu terhadap semuanya ya, terhadap umat manusia ya, bahkan terhadap makhluk Allah lainnya ya yang ada di bumi ini, termasuk hewan-hewan ya, termasuk tumbuh-tumbuhan gitu ya. Segala hal yang diperintahkan memang untuk dikasih sayangi gitu ya, kecuali memang yang merusak. Misalnya ada beberapa pengecualian gitu ya, binatang atau hewan-hewan yang misalnya disuruh untuk dibinasakan ya, yang itu tidak termasuk dalam hal ini gitu ya. Nah, bahkan tersebut suatu kisah sahabat ya, yang sangat penyayang terhadap seekor kucing ya, maka disebut sebagai Abu Hurairah gitu ya, ayahnya si kucing ya, saking sayangnya ya terhadap seekor kucing gitu ya, sangat perhatian terhadap seekor kucing gitu ya. Jadi itu bagian juga dari akhlak ya, budi pekerti yang baik, bagaimana kita saling berkasih sayang terhadap sesama ya, bahkan terhadap hewan-hewan ya. Nah, tersebutlah di kisah ini seorang ayah yang anaknya ini, yang putranya ini susah ya dibilangi ya, sudah disampaikan oleh sang ayah ya, jangan menyakiti hayawan atau binatang, tapi ia tetap bandel ya. Wa tulu'il asyjari, dan juga sudah dikasih tahu ya, dicegah sama ayahnya untuk tidak merusak pohon-pohonan ya, tidak memotong gitu ya, atau merusak tanam-tanaman ya, tapi ia tetap tidak mau mendengar tuh ya. Walakin lam yasma' kalamahu ya, tetapi si anak ini ya, saking bandelnya itu nggak mau mendengar dari perkataan sang ayah gitu ya. Nah ini maka kemudian satu kali ya terjadi hal ya yang ini menjadi shock terapi nih buat si anak yang kebenaran bandel ini ya. Jadi wadata yaumin ya, pada suatu hari doroba kiton ya, ia memukul seekor kucing ya. Ya, fa'addahul qittu fi rizlihi ya, kucing itu juga bisa melawan ya. Ya, kucing itu juga punya taring gitu ya. Maka di saat itu pula si kucing menggigit kakinya ya, menggigit kaki si anak ini ya. Ya. Hatta jarahaha, sehingga melukainya gitu ya. Fatawajja'a syadidan, maka si anak ini menjadi sangat sakit ya kan, menjadi meriang ya, atau lumayan parah tuh ya, akibat digigit oleh kucing, karena ya mukul kucing ya dengan sembarangan ya, tanpa suatu sebab ya. Falam yastati' ayyanama, sampai kemudian saking sakitnya ya, menjadikan demam ya, sampai si anak ini tidak bisa tidur ya. Au ya'kula ya, bahkan nggak mau makan atau nggak enak makan ya, karena akibat sakitnya itu ya. Ya, min syiddatil waja'i ya, dari akibat sakit yang parah itu, atau demam yang tinggi itu ya, karena sakit ya, digigit, akibat digigit oleh kucing yang dipukul itu ya. Fada'alahu abuhu ya, maka saking kasihannya ya, saking kasih sayangnya ya ayahandanya ya, maka ayahanda kemudian ya, fada'alahu abuhu tabiban ya, ayahnya memanggilkan untuk putranya ini ya, seorang dokter, seorang tabib
yang bisa yang sekiranya bisa menyembuhkan sakit si anak ini, ya. Wa khasira alaihi katsiran, ya. Meskipun kemudian tentu sang ayah harus membayar mahal gitu ya. Ya, demi kesembuhan dari anaknya ini, ya. Di ujratit tabibi, ya, untuk ujrah, ya, atau bayaran dari dokter, ya. Tadi sehat itu mahal, ya. Sehat itu mahal, amat sangat mahal, ya. Baru terasa ketika seorang itu sakit, ya. Wa tsamanil adwiyati, dan juga membayar mahal obat yang harus dibeli, ya, demi kesembuhan dari putranya ini, ya. Walakin abuhu lam yubali bidzalika, tapi tentu, ya, karena saking kasih sayangnya, ya, sang ayah pada anaknya ini, ya, meskipun anaknya itu memang tadinya, ya, bandel gitu, ya, ia tetap tidak menyerah, ya, untuk membayar dokter, ya, membelikan obat, ya, demi kesembuhan, ya, demi kesembuhannya, ya, anaknya ini, ya. Di annahu yuhibbu, ya, karena ayahnya ini menginginkan, ya, ayyashtafiya waladahu, ya, untuk mengobati atau menyembuhkan, ya, putranya, ya, syari'an, dengan segera, ya, dengan cepat, ya. Saking nggak teganya sang ayah ini terhadap kesakitan, ya, dari putranya, ya. Wa ba'da muddatin, ya, ta'afal waladu, ya. Jadi alhamdulillah setelah berapa saat kemudian, ya, tidak lama kemudian, ya, anaknya ini kemudian sembuh, gitu ya, sembuh dari sakitnya, ya, ya. Fataba min adatihil qabihati, ya, maka kemudian si anak ini bertobat, gitu ya, dari kebiasaannya yang jelek ini, yaitu menyakiti binatang atau merusak tumbuh-tumbuhan, ya, ya, merusak pepohonan. Jadi ini menjadi shock terapi rupanya, ya, sehingga si anak ini kemudian bertobat, ya, dan menyesal, ya, dari kebiasaan yang buruk itu, ya. Wa'ahada abahu, dan berjanji kepada ayahnya, ya, ala ayya'mala daiman binasaihi, untuk selalu mentaati, ya, selalu mengerjakan apa-apa yang dinasihatkan oleh sang ayah, gitu ya. Wala yu'anidahu abadan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang jelek itu, ya, selama-lamanya, ya. Hatta yaslama minal adza, ya, sehingga ia selamat dari sakit, gitu ya, akibat tadi, ya, perbuatannya sendiri itu. Wa ya'isha fi rahatin, ya, wa ya'isha fi rahah, ya, dan hidup dengan yang gembira, dengan sehat walafiat, gitu ya, dengan bahagia, ya, karena selalu mentaati apa yang dinasihatkan oleh sang ayah, ya. Demikian sebagai menjadi tamsil, menjadi ibarat, jadi pembelajaran, ya, buat putri kita semuanya, ya, untuk selalu mentaati nasihat dari kedua orang tua. A'udzu minkum hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.